ataupun grup keluarga besar, dimanapun saudara ada. Saudara bisa share channel ini kepada setiap mereka yang membutuhkan kasih Kristusnya, supaya perjalanan iman mereka semakin dikuatkan setiap hari atau sehari demi sehari dalam setiap hidup mereka. Yuk kita mau belajar setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada kesempatan saat hari ini, saudara, beberapa minggu yang lalu ada seorang pendeta bertemu dengan sepasang suami istri yang telah menikah selama 30-an tahun di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka duduk di ruang tamu mereka, lalu kemudian dikelilingi oleh foto-foto pernikahan anak-anak mereka dan kenangan seumur hidup. Lalu sang istri berkata dengan suara lembut, "Pak Pendeta, tahukah kamu Pak Pendeta, pernikahan kami ini bukanlah tentang tidak pernah bertengkar. Kami ini pernah bertengkar hebat, ya. Tapi juga bukan tentang tidak pernah kecewa Pak Pendeta. Kami justru pernah sangat kecewa di dalam kehidupan pernikahan kami. Pak Pendeta, tahukah pernikahan kami itu bertahan karena suatu hari di tengah-tengah pertengkaran, suami saya melihat kepada saya dan dia berkata, 'Kita ini ada di pihak yang sama.' Ingat, kata suaminya, 'Kita ini satu tim. Ingat, musuhnya bukan kamu, bukan aku. Musuhnya adalah ego kita sendiri,' kata suami dari ibu ini." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, kata-kata sederhana itulah yang akhirnya mengubah segalanya. Itulah gambaran dari apa yang ingin Tuhan sampaikan hari ini, bahwa kita, suami dan istri, bukanlah dua individu yang kebetulan tinggal serumah. Kita adalah satu tim yang ditahbiskan Tuhan. Kita adalah rekan seperjuangan dan teman pewaris dari kasih karunia. Saudara, mari kita buka hati untuk kebenaran yang akan memulihkan dan mengubahkan setiap kehidupan keluarga maupun pernikahan kita. Saudara, bayangkan ada sebuah kapal yang sedang berlayar menuju sebuah pulau harta karun. Di kapal itu ada dua orang kapten. Keduanya punya peta yang sama, tetapi mereka terus-menerus bertengkar tentang siapa yang harus memegang kemudi, memegang arah angin mana yang harus dituju, dan bahkan tentang warna bendera kapal. Akibatnya kapal itu hanya berputar-putar di lautan, terombang-ambing dan tidak pernah sampai ke tujuan. Saudara, banyak pernikahan hari ini seperti kapal itu. Ada dua kapten, suami dan istri, sama-sama ingin bahagia, sama-sama ingin sampai ke pulau harta karun, yaitu pernikahan yang ideal. Tetapi mereka sibuk bertengkar soal siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang lebih berkorban, sehingga pernikahan mereka hanya berputar-putar di dalam kekecewaan. Saudara, hari ini firman Tuhan datang kepada setiap kalian semua. Saudara, hentikan semua itu. Kalian bukan dua kapten yang bermusuhan di tengah-tengah keluarga. Kalian adalah satu tim awak kapal, teman pewaris dari harta karun yang Tuhan Yesus sediakan. Saudara, Tuhan berkata, "Ayo lihat ke petaku dan berlayarlah bersama." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Saudara, suatu hari seorang suami dengan bangga berkata kepada istrinya, "Sayang, tahukah kamu, Alkitab itu mengatakan bahwa di surga nanti kita ini akan seperti malaikat-malaikat. Dan malaikat tidak menikah," kata suaminya. Saudara, dia pikir sudah membuat poin teologis yang cerdas dalam pernyataan itu. Tapi dengan tenang sang istri menjawab sambil tersenyum, "Ya, itu benar sayang. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa di surga nanti tidak akan ada air mata, tidak ada kematian, dan tidak ada duka cita." Si suami akhirnya manggut-manggut, "Iya juga ya, betul sekali." Lalu sang istri melanjutkan, "Nah, yang membuatku tuh bersuka cita adalah nanti ketika di surga kita bersama-sama. Dan akhirnya di sana kamu tidak akan bisa lagi meninggalkan handuk yang basah, baju-baju yang kotor di tempat tidur, ya, sesuai dengan maumu sendiri," kata istrinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah dalam setiap kehidupan pernikahan kita di dunia ini yang penuh,
ya, dengan baju-baju yang kotor yang sering kali dilemparkan oleh pasangan kita, ya, di tempat-tempat yang sembarangan dalam hidup mereka. Ada hal-hal kecil yang mengesalkan, tetapi intinya bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang bersama-sama. Tuhan tidak merancang pernikahan sebagai sebuah ujian ketahanan sampai kita ke surga, saudara yang terkasih di dalam Kristus, tetapi sebagai sebuah kemitraan yang penuh dengan kasih karunia di perjalanan kita semua menuju kepada surga. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi teman pewaris yang bisa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jalan bersama-sama menikmati perjalanan menuju kepada kekekalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan saat hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia hidup, supaya doamu jangan terhalang. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada kalimat di sana dikatakan teman pewaris dari kasih karunia. Ini adalah sebuah permata di dalam setiap kehidupan rumah tangga Kristen yang seringkali kita lewatkan. Hari ini kita akan belajar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenai kehidupan suami istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Amin, Bapak Ibu Saudari. Yang pertama saya mau mengajak dalam setiap kehidupan kita semua, atau saya mau mendahului saudara setiap kebenaran firman Tuhan ini, karena banyak pasangan memandang pernikahan sebagai sebuah kontrak antara dua individu yang independen. Ya, aku yang satu membuat perjanjian dengan aku yang lain. Mereka membuat perjanjian, tetapi Alkitab memutarbalikkan paradigma ini. Saudara, pernikahan adalah rencana ilahi di mana dua dilebur menjadi satu. Saudara, di mana dua aku tadi, aku yang satu sama aku yang lain ini, saudara ini dikasih oleh Tuhan, mereka dilebur oleh Roh Kudus menjadi sebuah kami yang baru. Saudara, sebuah tim yang dibentuk oleh Tuhan untuk sebuah misi ilahi di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama kita belajar makna teman atau koinonos, Bapak Ibu Saudari. Ya, teman pewaris dari kasih karunia Allah. Saudara, makna teman dari teks itu lebih dari sekedar sahabat. Kata Yunani yang digunakan adalah koinonos, Bapak Ibu Saudari, teman. Ini bukan sekedar friend, ya. Kalau friend itu dalam bahasa Inggrisnya teman biasa. Tetapi ini adalah partner. Ini adalah partner, Bapak Ibu Saudari. Ini adalah associate, companion. Ya, Bapak Ibu Saudari, kata ini mengandung keterlibatan yang dalam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makna teman lebih dari sekedar sahabat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada keterlibatan yang dalam sebagai pasangan suami istri, seperti rekan bisnis yang mempertaruhkan segalanya untuk sebuah visi yang sama. Saudara, ada kesatuan tujuan. Mereka berjalan seiring, bukan hanya berdekatan. Saya pernah mendengar pasangan rumah tangga, ya satu rumah, tapi tidak ngobrol lagi antara suami dan istri. Ya, karena tujuannya berbeda. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi di dalam pasangan rumah tangga Kristen, Bapak Ibu Saudari, ada keterlibatan yang dalam. Ada kesatuan tujuan. Mereka berjalan seiring, bukan hanya berdekatan. Ada kesatuan tujuan di dalam rencana pernikahan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita saling berbagi. Mereka berbagi segalanya. Mereka berbagi sukacita, mereka berbagi duka, mereka berbagi kekuatan, mereka berbagi kelemahan, mereka berbagi mimpi dan tantangan di dalam setiap keluarga mereka. Saudara, ketika suami bisa berbagi kepada istri, saudara, kita bersyukur di dalam setiap kehidupan pernikahan. Demikian juga sebaliknya, jika istri bisa berbagi kepada suami, kita bersyukur hidup kita bisa bermanfaat. Jangan saudara merasa kalau suami bekerja lalu kemudian, oh hidup saya dimanfaatkan oleh istri saya.
dia hanya mau uang saya doang. Atau sebaliknya istri yang bekerja, istri merasa, oh hidup saya dimanfaatkan oleh suami dan lain sebagainya. Saudara, kita bersyukur kalau kita bisa saling berbagi dalam setiap kehidupan rumah tangga. Inilah Bapak Ibu Saudari makna teman, koinonos, ya, lebih dari sekedar sahabat, tetapi saudari diingatkan bahwa saudara ada keterlibatan yang dalam, ada kesatuan tujuan, dan saudara memiliki spirit untuk saling berbagi. Jadi kalau kita merasa hidup kita saudari bisa berbagi, bukan berarti saudara sedang dimanfaatkan oleh pasangan saudara. Ya, saudara, mari di dalam pernikahan kita sebagai orang-orang percaya, apakah kita melihat pasangan kita sebagai teman seperjalanan yang dengan aktif kalian libatkan dalam setiap keputusan-keputusan besar dan kecil. Saya teringat waktu saya membeli sesuatu, ya, saudara yang kasih lihat Tuhan, saya lupa barangnya apa ya waktu itu ya. Sorry, bukan membeli, tetapi berbagi sesuatu. Pada satu ketika ada tukang Bapak Ibu Saudari datang ke rumah kami. Lalu kemudian saudari dia membetulkan rumah dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian pada saat itu istri saya gak ada di rumah ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Lalu saya punya kerinduan untuk berbagi televisi, tetapi sudah rusak kalau tidak salah. Televisi itu udah rusak Bapak Ibu Saudari. Itu sudah tidak dipakai selama bertahun-tahun. Lalu saya sebagai suami, saya tidak ngomong sama istri saya sampaikan kepada bapak tukang itu, Pak, ini ada berkat. Selain saya kasih uang ya Bapak Ibu Saudari kepada tukang itu setelah menyelesaikan pekerjaan di rumah kami. Lalu kemudian saudari saya kasih TV bekas tapi sudah rusak ya. Maksud saya baik Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian satu hari setelahnya istri saya lalu kemudian bertanya, Pak, ini TV yang kemarin mana di sini? Gak ada. Oh iya, saya lupa, saya udah kasih sama tukang kemarin. Sama tukang bangunan yang beresin rumah, memperbaiki rumah dan lain sebagainya. Tiba-tiba Pak Bu, ya tiba-tiba dong dia marah. Tiba-tiba dia marah. Saudari ini kasih oleh Tuhan. Dia bilang, kenapa kamu gak ngomong dulu sama aku? Kenapa kamu ya kasih ini kasih itu sama tukang dan lain sebagainya? Kan saya bilang, saudari itu kan TV rusak mah. Ya, saya hanya mau berbagi saja supaya dia betulin TV-nya, supaya dia bisa nonton sama keluarganya dan lain sebagainya. Tapi yang istri saya nggak suka sebenarnya Bapak Ibu Saudari, saya percaya bukan masalah TV-nya. Yang mungkin dia nggak suka, saya ini nggak ngomong dulu sama dia. Ya Bapak Ibu Saudari, saya nggak ngomong dulu sama dia. Ya, padahal di dalam pernikahan Bapak Ibu Saudari, kita seharusnya melibatkan keputusan besar, keputusan kecil, melibatkan pasangan kita. Ya, walaupun saya punya maksud baik, saya nggak punya niat apa-apa. Saya cuma berbagi saja pada saat itu karena ada dorongan seperti itu dalam hati saya. Tapi Bapak Ibu Saudari, namanya kita berkeluarga. Saudara, kita harus libatkan setiap keputusan-keputusan besar maupun kecil. Ya, atau mungkin kita hanya mau menjadi penonton dalam setiap kehidupan pasangan kita. Ini yang pertama. Saudara, ketika kita berumah tangga, berkeluarga, kita rindu menjadi teman. Kita rindu ada keterlibatan yang dalam. Kita rindu ada kesatuan tujuan. Kita rindu untuk saling berbagi di dalam setiap rumah tangga kita maupun keluarga kita. Saudara, kata koinonos itu berarti mitra atau rekan yang berbagi segala sesuatu. Ini menggambarkan sebuah ikatan yang lebih dalam dari sekedar tinggal bersama. Ini adalah kemitraan yang aktif di mana suami dan istri saling membangun, saling mendukung, dan saling berbagi beban serta visi hidup. Mereka adalah satu, ya Bapak Ibu Saudari, mereka adalah satu tim yang tidak terpisahkan di dalam setiap kehidupan keluarga. Saudara, ada di dalam Alkitab yang namanya Priska, ya atau Priskila Saudari, dan Aquila. Priskila dan Aquila. Dalam Kisah Para Rasul 18, saudara, itu mencatat pasangan ini selalu bersama-sama. Baik dalam pekerjaan membuat kemah, berbagi mata pencarian di dalam setiap hidup mereka, maupun di dalam pelayanan mengajar Apolos dengan lebih teliti, berbagi misi rohani di dalam setiap kehidupan mereka kepada Apolos. Saudara, baik Priskila maupun Aquila, mereka adalah teman-teman sejati
yang bergerak bersama untuk kerajaan Allah, serta mendukung pelayanan dari Rasul Paulus di dalam setiap hidup mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mereka juga berbagi mata pencaharian. Saudara, mereka tidak berkata, ya baik suami atau istrinya yang bekerja, tapi mereka bersama-sama. Ya jangan ada saudara berkata, oh gaji saya lebih tinggi daripada kamu. Makanya saudara bisa seenaknya di dalam keluarga atau rumah tangga. Oh saya yang punya bisnis, saya yang jalankan bisnis. Itu bisnis bersama-sama suami dan istri. Sehingga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalian ini ya di dalam setiap kehidupan keluarga. Saudara, kalian ini adalah teman sejati yang seharusnya bergerak bersama untuk kerajaan Allah di tengah-tengah keluargamu. Berkomitmenlah di dalam setiap hidup saudara, di tengah-tengah keluarga. Berkomunikasilah sebagai tim sebelum mengambil keputusan-keputusan besar. Baik itu keuangan, mengenai investasi, pendidikan anak dan lain-lain. Duduklah bersama-sama dan berkata, apa kira-kira pendapatmu partnerku? Apa kira-kira pendapatmu sayangku, kekasihku, suamiku, istriku? Libatkan pasanganmu secara aktif. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebelum mengambil keputusan-keputusan besar, ya, saudara mungkin mau berhenti bekerja, saudara nanti mau berbisnis dan lain sebagainya. Jangan bergerak sendiri kalau saudara sudah berkeluarga. Tanya pasanganmu, dia penolongmu. Ya, suami-suami perhatikan baik-baik, dia adalah penolongmu ya di dalam setiap kehidupanmu. Walaupun kau yang buat keputusan, tetapi lehernya adalah istrimu. Dia yang seharusnya mengarahkan keputusanmu seperti apa. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi ketika keputusan pun sudah dibuat, hai istri-istri, jangan menyalahkan suamimu. Ya, apapun keputusan itu dibuat sesuai pendapatmu atau sesuai masukan-masukanmu atau tidak sesuai, tetaplah bersyukur atas setiap keputusan yang sudah dibuat. Berkomunikasilah sebagai tim sebelum mengambil keputusan-keputusan besar. Belajarlah untuk saling mendukung di dalam setiap mimpi-mimpi. Ya Bapak Ibu Saudari, di mana saudara dan saya di dalam rumah tangga punya mimpi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan suami maupun istri. Kami pun juga sama, kami punya mimpi. Saudari yang kami tidak sampaikan kepada setiap orang-orang di luar. Tapi kami punya mimpi, nanti rumah tangga kami seperti ini dan lain sebagainya. Kalau Tuhan buka jalan nanti begini, nanti begitu. Saudara, jika istri dipanggil untuk melayani di bidang anak-anak, suami belajarlah mendukung. Ya, jika suami mendapatkan visi, entah itu bisnis yang baru, pekerjaan yang baru di tempat yang baru, istri menjadi Bapak Ibu Saudari pendukung yang baik, penolong yang baik. Karena kalian adalah teman yang memperjuangkan mimpi yang sama, walaupun kita punya masing-masing karunia, tetapi ada satu tujuan yang sama yang kita perjuangkan di dalam keluarga, yaitu mempermuliakan Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah Bapak Ibu Saudari, maka dihadirkan Hawa untuk menolong Adam. Ya, bukan untuk punya tujuan yang berbeda, tetapi punya tujuan yang bersama. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah dihadirkan Hawa untuk menolong si Adam, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, supaya mereka menjadi teman pewaris dari kasih karunia. Amin Bapak Ibu Saudari. Supaya mereka bisa mengabdi bersama-sama, menginvestasikan hidup mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka untuk memuliakan Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ini poin yang pertama saya mau mengajak, ya, makna dari teman pewaris. Saudara dan saya diingatkan, bukan lagi aku tetapi menjadi kami. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saudara belajar makna daripada teman atau kata teman. Koinonos ini lebih dari sekedar sahabat di dalam kehidupan keluarga saudara. Yang kedua, saudara, makna pewaris, ya, ada identitas dan masa depan yang sama yang diperjuangkan oleh suami maupun istri. Saudara, kata pewaris, kleronomos dalam bahasa Yunaninya. Kleronomos. Itu mengingatkan kita akan warisan yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Saudara, kata ini, kata pewaris ini berbicara mengenai identitas yang baru. Sebelum kalian menikah, kalian adalah pewaris kasih karunia Allah secara individual. Makanya sebelum menikah, orang-orang muda perhatikan baik-baik. Kamu harus bahagia di dalam kasih karunia Allah.
Kamu harus menemukan kasih karunia Allah itu di dalam Yesus Kristus yang membuat kamu tuh happy, bahagia, ya bermakna, bermanfaat hidupmu sebelum kamu menikah. Lalu kemudian ketika kalian menikah nanti, kalian berbagi kasih karunia itu, berbagi kebahagiaan itu kepada pasanganmu. Jadi menikah itu bukan untuk bahagia. Amin Bapak Ibu Saudari. Banyak pasangan yang salah, menikah itu untuk berbahagia. Saudara, kita menikah bukan untuk berbahagia, tetapi kita ini menikah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk berbagi kasih karunia. Yang tadinya secara individual, setelah menikah kita semua teman pewaris. Identitas spiritual kita semua sekarang terikat bersama-sama. Inilah identitas yang baru. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan individual lagi, tetapi kita terikat bersama-sama secara spiritual. Makanya banyak-banyaklah berdoa bersama-sama. Perbanyaklah ibadahmu bersama-sama dengan pasanganmu. Bersekutu juga bersama-sama. Bukan hanya urusan seks Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Jangan bukan hanya urusan buat anak dan lain sebagainya. Saudara, kita berbagi, kita terikat bersama-sama dengan identitas yang baru. Di dalam keselamatan, di dalam pemilihan dan panggilan kita di dalam Kristus. Itu adalah warisan yang kita terima bersama-sama. Di dalam tata kasih karunia atau di dalam kasih karunia kita adalah pewaris dari hal itu. Dari keselamatan, dari pemilihan, dari panggilan dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya Bapak Ibu Saudari, menikah itu bukan karena faktor suka saja karena dia ganteng. Ya jauhkan itu semua dalam setiap hidup saudara. Kita menikah Bapak Ibu Saudari bukan melihat tampilan fisik. Nanti kalau saudara sudah menikah 5-10 tahun, saudara nggak akan perlu tuh penampilan fisik. Ya, perhatikan wanita-wanita, Pak Pendeta, saya kan mau nikah tapi ganteng orangnya. Kamu tuh nikah bukan untuk lihat yang fisik. Tapi kamu menikah, lihatlah bibit bebet bobotnya. Bertanggung jawab gak itu suamimu nanti? Ya, sudah bekerja belum? Ya itu indikator. Lihat rumah tangganya. Lihat latar belakang keluarganya, papa mamanya. Lihat, Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Ya minimal dia takut akan Tuhan. Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Apakah dia suka ke gereja, suka melayani atau tidak? Saudara lihat bibit bebet bobotnya. Jangan mentang-mentang dia ganteng lalu kemudian engkau, oh ya udahlah yang penting dia cinta sama gua. Enggak demikian Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kita menikah, kita rindu suami. Ini saya tanya nih ya sama ibu-ibu nih ya yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun. Kamu butuh suami yang ganteng atau kamu butuh suami yang bertanggung jawab? Bekerja keras dalam hidup kalian. Ayo, bisa dijawab di dalam kolom komentar. Kamu butuh suami yang ganteng atau butuh suami yang bertanggung jawab dan bekerja keras? Ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Rata-rata kita, kalau istri yang benar Bapak Ibu Saudari, mata hatinya terbuka di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian ini bukan membutuhkan suami yang ganteng. Ya, tetapi kalian membutuhkan suami yang bertanggung jawab. Bekerja keras dalam keluarga. Kegantengan itu nomor sekian. Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Sama, suami kalau ditanya kamu butuh istri yang apa? Cantik atau istri yang seperti Amsal itu, ya bisa mengelola rumah tangganya, ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, bangun pagi-pagi rumahnya rapi, ya dia bisa memasak, dia bisa memberikan makanannya buat suami dan anak-anaknya, dia bisa mengelola rumah tangganya dengan cakap. Bukan butuh istri yang cantik saja di dalam setiap kehidupan pria-pria, ya Bapak Ibu Saudari. Walaupun lelaki jelek, Bapak Ibu Saudari katanya lelaki jelek hadir. Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Yang penting dia bertanggung jawab. Ya, dia bekerja keras mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupannya. Itu cukup. Ya saudari ini dikasih oleh Tuhan. Kalau kamu punya suami ganteng, nanti tantangannya saudari. Suamimu itu akan disukai oleh orang-orang di sekitar. Kiri kanan ada yang lirik. Bapak Ibu Saudari, ntar berantem lagi. Ya, kalau punya suami ganteng tuh serba salah. Punya istri cantik juga serba salah. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Ayo. Ya kita berbagi identitas yang baru. Ini makna pewaris. Ada identitas yang baru dalam setiap hidup kita semua. Yang kedua saudari, makna pewaris. Ya ada masa depan yang sama. Warisan itu berbicara tentang hal-hal yang akan datang.
yaitu hidup kekal. Ya Bapak Ibu Saudari, ada kemuliaan, ada kerajaan Allah. Jadi suami istri diingatkan bahwa mereka sedang berjalan menuju sebuah takdir yang mulia. Amin. Saudara, bersama-sama kalian berada dalam satu tim yang sedang menuju garis finish yang sama. Bukan garis finish yang berbeda. Kalau kalian punya garis finish yang bersama, saudara ini dikasih oleh Tuhan, artinya setiap pemikiran, sumber daya, apapun yang saudara kerjakan semua untuk garis finish yang sama. Yaitu apa? Ada kehidupan kekal, ada kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saudara selalu hidup untuk kerajaan Allah secara bersama-sama. Kalian ada di satu tim yang sama. Jadi ketika konflik datang, ingatlah ini baik-baik. Orang ini bukan musuh saya. Pasangan ini baik istrimu, baik suamimu, bukan musuhmu. Dia adalah rekan satu tim. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini sama-sama menuju surga. Saudara, apakah masalah ini akan membantu kita mencapai tujuan itu atau justru menjauhkan kita? Saudara bisa bertanya di dalam setiap kehidupan keluarga saudara, kalau ada masalah, apakah masalah-masalahmu membantu saudara mencapai tujuan saudara dan saya? Ya, khususnya dalam rumah tangga, atau justru malah menjauhkan setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai pewaris suami dan istri itu diingatkan bahwa identitas tertinggi mereka bukanlah sebagai suami dan istri saja, melainkan sebagai anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan sorga bersama-sama dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, bukan hanya statusmu sebagai suami, bukan hanya statusmu sebagai istri yang tadinya single sekarang udah menjadi suami atau istri. Tetapi status kita Bapak Ibu Saudari, identitas kita tertinggi adalah sebagai anak-anak Allah. Yang satu ketika akan mewarisi kerajaan sorga bersama-sama dengan Kristus. Saudara, baik ketika ada masalah, konflik, masalah-masalah duniawi, itu tidak boleh mengaburkan fakta bahwa kalian semua atau kalian berdua sedang dalam perjalanan menuju rumah abadi yang sama, yaitu sorga. Maka ketika kalian ada pergumulan, jangan pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Lalu kemudian kalian nyanyi lagu, pulangkan saja aku pada ibuku atau papaku. Gitu Bapak Ibu Saudari. Jangan pulangkan ke rumah. Atau saudara jangan lari ke rumahmu. Jangan lari ke orang tuamu. Larilah ke rumah di mana suami atau istrimu tinggal. Disitulah saudara pulang. Ya, suami-suami jangan lari ke rumah perempuan-perempuan yang lain. Ya, kamu memandang perempuan yang lain seperti lebih indah daripada istrimu. Saudara, nggak ada yang lebih indah. Ya, kita nih indah secara manusia batinia. Kalau kalian lihat indah secara tampilan fisik, semua akan lisut, kisut, ya layu pada waktunya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lu mau suntik apapun nanti akan layu pada waktunya. Nanti mau suntik di sini supaya pipinya agak ini Bapak Ibu Saudari, biar lebih tirus dan lain sebagainya. Semua akan layu pada waktunya. Saudara, bukan itu lagi yang kita perjuangkan di dalam setiap kehidupan keluarga kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ibrani 11 ayat 8 sampai 11. Ini menekankan bagaimana saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham dan Sarah. Mereka bersama-sama meninggalkan Ur Kasdim dan bersama-sama berjalan menuju tanah perjanjian oleh iman. Meski harus menunggu lama, ya, anak yang akan lahir di dalam setiap hidup mereka, tetapi mereka adalah teman pewaris janji Allah. Yang percaya pada warisan masa depan yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan Abraham maupun Sarah. Walaupun ada keputusan-keputusan yang salah di dalam setiap hidup mereka, ya kita tidak abai. Ketika Sarah belum memiliki keturunan, dia ngomong sama Abraham, udah lalu kawinin aja tuh Hagar, ya pembantu kita, supaya apa? Supaya ada anak keturunan. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Ya Sarah juga seperti itu, saudari salah juga, akhirnya dia keliru. Seharusnya ketika dia menanti janji dengan setia, saudara, dia nggak akan nyuruh suaminya kawin lagi. Kalau Abraham, suami disuruh kawin lagi, saudari dikasih oleh Tuhan, dia nggak akan bilang, oh jangan dong ma, jangan suruh kawin lagi, aku tuh cuma cinta sama kamu. Saudara, biasanya kalau suruh kawin lagi suami, ya kalau ada suami-suami seneng nggak kira-kira disuruh kawin lagi sama istrinya?
Ya, walaupun di luarnya, jangan Ma, aku kan cinta sama kamu. Apalagi kalau lebih muda, ya Bapak Ibu Saudari disuruh kawin lagi. Rata-rata suami seneng, puji Tuhan disuruh kawin lagi nih sama istri gua. Ya, kalau suami-suami rata-rata demikian. Puji Tuhannya saudari kekristenan, saudari tidak mengizinkan untuk saudara dan saya punya pasangan lagi. Ya, kecuali sampai maut memisahkan. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Ya, tapi jangan sampai kalian di dalam setiap masalah-masalah yang terjadi akhirnya mengambil satu sikap seperti Sarah ini. Ya, mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ayo kita ingatkan satu sama lain tentang identitas kita. Di tengah-tengah pertengkaranmu, ingatkan dirimu sendiri. Dia adalah anak raja semesta alam yang sedang berproses. Ingatkan suamimu, istrimu adalah anak-anak Allah yang sedang berproses. Sama seperti kita, sama seperti saudara, sama seperti saya. Ini akan melunakkan hati saudara untuk bertengkar lebih hebat lagi. Ingatkan dirimu sendiri. Oh Tuhan, dia anak raja, dia anak Allah yang sedang berproses. Sama seperti saya juga sedang berproses. Ingatkan satu sama lain tentang identitasmu di dalam Kristus. Saudara, ketika saudara berbicara mengenai warisan ini, luangkan waktu untuk membicarakan hal-hal rohani. Apa yang Tuhan ajarkan pada kehidupan pasanganmu hari ini? Apa yang Tuhan ajarkan padamu hari ini? Atau mungkin bagaimana saudara dan saya bisa meninggalkan warisan iman untuk anak-anakmu? Saudara yang terkasih, fokuslah pada tujuan kekal di dalam setiap hidup saudara dan saya. Itu akan meredam setiap perselisihan saudara di dalam rumah tangga. Ya, ayo, ini yang kedua. Pastor Ndeso mengajak setiap kehidupan kita semua. Kita belajar pada poin yang kedua, saudari, makna pewaris. Ya, kleronomos. Ya, saudara ada identitas yang baru bersama dengan keluarga dan saudara memiliki masa depan yang sama di dalam kehidupan suami istri. Yang ketiga, saudara ada kata kasih karunia. Apa maknanya? Dalam bahasa Yunaninya adalah karis. Kasih karunia itu karis, Bapak Ibu Saudari. Saudara, ada sumber, ada bahan bakar di dalam pernikahan, di dalam setiap kehidupan kalian semua, yaitu kasih karunia. Apa warisan yang kita terima bersama di dalam setiap kehidupan suami istri? Bukan emas, bukan perak, melainkan kasih karunia. Amin. Saudara, bukan warisan rumah yang kita terima dari pasangan kita, tetapi melainkan kasih karunia. Kasih karunia adalah sumber kekuatan kita semua. Saudara, kasih karunia Allah lah yang memampukan kita untuk mengampuni. Ketika kalian disakiti, ketika kalian ada perasaan lelah, ya, aduh di dalam rumah tangga capek Pak Bu. Bahkan beberapa minggu yang lalu, ya di dalam setiap gereja kami ya Bapak Ibu Saudari ada teman-teman bersaksi, jemaat-jemaat bersaksi. Wah rata-rata kesaksiannya Bapak Ibu Saudari ada beberapa yang sama. Aduh Pak Pendeta, rasa-rasanya pengen kabur dari keluarga, pengen kabur dari rumah ke tempat yang jauh, entah kabur mau bekerja mau apa dan lain sebagainya. Aduh capek rasanya dan lain sebagainya. Ya, saudara, kasih karunialah yang memampukan kita untuk mengampuni pasanganmu ketika kamu disakiti, ya ketika kamu melayani, tetapi juga ada kelelahan di dalam setiap batinmu. Ketika kalian mengasihi, ya saudari ini kasih oleh Tuhan tidak dihargai oleh pasanganmu. Saudara, ayo kasih karunialah yang memampukan kita semua. Itulah sumber kekuatan atau bahan bakar di dalam pernikahan saudara dan saya. Oleh kasih karunia Allah, saudara dimampukan. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, saudari yang dikasih oleh Tuhan, kasih karunia selain merupakan sumber kekuatan, kasih karunia adalah landasan relasi setiap hubungan suami istri. Pernikahan tidak bertahan karena dua orang yang sempurna. Perhatikan baik-baik. Tetapi karena dua orang berdosa yang dilimpahi kasih karunia yang sama. Amin. Saudara, pernikahan, siapa sih yang punya pernikahan yang sempurna di sini? Mau secantik apapun perempuannya, sekaya apapun cowoknya Bapak Ibu Saudari, se-six pack apapun badannya itu Bapak Ibu Saudari. Gak ada pernikahan yang sempurna. Saudara, pernikahan tidak bertahan karena dua orang itu sempurna, tetapi karena dua orang itu yang berdosa dilimpahi kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka dilimpahi kasih karunia yang sama. Kita diselamatkan oleh kasih karunia
dan kita menjalani pernikahan dengan kasih karunia yang sama itu. Saudara, inilah landasan relasimu ketika menjalani hubungan pernikahanmu. Amin. Bukan mencari pasangan yang sempurna, suami yang sempurna, istri yang sempurna. Nanti lihat lagi cowok yang lain, aduh kayaknya enak tuh kalau kawin sama dia. Lihat lagi perempuan yang lain, ih kayaknya enak tuh kalau nikah sama dia. Seolah-olah saudara lihat pasangan saudara gak sempurna. Yang di sono lebih sempurna, sama aja rumput tetangga lebih hijau. Nanti masuk rumputnya juga sama saja Bapak Ibu Saudari. Ada rasa-rasanya gak enak dan lain sebagainya. Ya, percayalah saudara mau nikah 2 kali, 3 kali, rasanya sama saja. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, betul Kak? Bapak Ibu Saudari. Wah kalau saudara, apalagi kalau minat saudara cuma buat hubungan intim, ya suami istri, seks dan lain sebagainya. Paling 5-10 menit, setengah jam Bapak Ibu Saudari. Setelah itu masa lamanya sama saja, pergumulannya sama saja. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ayo saudara, landasan relasi kita karena kasih karunia, bukan karena orang-orang itu sempurna. Ya, yang ketiga, saudara diingatkan, kasih karunia selain merupakan sumber kekuatan di dalam pernikahan itu bahan bakar kita semua. Lalu kemudian saudara diingatkan, kasih karunia itulah landasan relasi kita. Mengapa kita menikah? Yang ketiga, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya ada visi bersama. Kalau kamu masih sendiri, ya ini baik, ya bagus kalau kamu masih sendiri. Jangan cepat-cepat menikah, berdoalah supaya kamu bisa bahagia menemukan kasih karunia Allah di dalam kesendirian. Jadi ketika nanti kamu sudah sendiri, ya atau kamu lagi sendiri, temukan kasih karunia Allah yang membahagiakan kamu. Nanti ketika kamu menikah, kamu berbagi karunia Allah itu kepada pasanganmu. Amin. Jangan cepat-cepat menikah. Oh yang itu udah nikah, yang ini udah nikah, gua belum. Bersyukur Bapak Ibu Saudari, ya walaupun ada berkat di dalam pernikahan, tapi juga banyak pergumulan di dalam rumah tangga, ya sehingga saudara dipersiapkan dulu sebelum saudara dan saya menikah, khususnya yang belum menikah, ya Bapak Ibu Saudari. Nah yang ketiga, kasih karunia. Saudara, selain ada sumber kekuatan di dalam kehidupan keluarga, ada landasan relasi dan juga ada visi bersama. Kalian adalah teman pewaris. Bukan hanya Bapak Ibu Saudari untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk menjadi saluran kasih karunia bagi dunia. Ini yang sulit tuh, ya. Ketika saudara dan saya punya visi bersama, saudara bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk menjadi berkat, menjadi saluran kasih karunia bagi dunia ini, bagi keluarga besarmu, bagi mertuamu, bagi orang tuamu, ya buat keluarga-keluarga yang lain. Bapak Ibu Saudari, hidup kita ini harusnya menjadi saluran kasih karunia bagi dunia. Saudara, keluarga kita adalah kanal, ya kanal itu seperti saluran. Ya kalau di Jakarta Timur tuh ada banjir kanal timur, itu saluran. Saudara dikasih oleh Tuhan supaya bisa air itu mengalir sampai nanti di lautan yang lepas. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah sama, saudara, kehidupan keluarga kita adalah kanal di mana kasih, kemurahan, dan pengampunan Allah itu mengalir kepada orang lain dalam setiap hidup saudara. Hidup keluargamu dan hidup keluargaku bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi supaya mereka melihat kasih Kristus, terang Kristus di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, daripada kalian menuntut pasangan kalian untuk sempurna, berdoalah bersama-sama. Tuhan, curahkanlah kasih karuniamu atas kami berdua hari ini, agar kami bisa saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Amin. Bapak Ibu Saudari, ayo ini poin yang ketiga. Saya mau mengajak kita semua, saudara, kasih karunia ini bahan bakar ilahi untuk pernikahan. Kasih karunia adalah sumber daya ilahi yang memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, pernikahan itu dijalani bukan dengan kekuatan ataupun cinta sebagai manusiawi yang terbatas, tetapi dengan kasih karunia Allah yang tidak terbatas, yang mengampuni, yang memulihkan, yang selalu memberikan kekuatan yang baru. Ya, saya melihat tuh ada influencer ya, Bapak Ibu Saudari, dia punya suami yang mungkin kaya, ya nggak kaya juga mungkin ya,
Tapi suaminya bekerja di salah satu perusahaan yang baik mungkin ya Bapak Ibu Saudari. Istrinya saya lihat cantik, secara manusiawi cantik Bapak Ibu Saudari. Tetapi suaminya itu bisa main affair ya, dia bisa affair sama teman kantornya, entah sama bosnya, sama rekan bisnisnya, saudari, di salah satu perusahaan yang ternama. Saya gak usah sebutkan, saudara cari saja sendiri. Lalu kemudian mereka berpisah. Saya melihat, padahal istrinya cantik, Bapak Ibu Saudari. Tetapi yang di sono perempuannya mungkin lebih kaya daripada istrinya. Mungkin lebih kaya saudari. Karena ini perusahaannya ternama, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mungkin ketika suaminya bekerja, ya menjalankan menjadi rekan bisnis, rekan kerja, kecantol dengan perempuan yang di sana. Perempuannya juga mau juga lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, padahal saudari dikasih oleh Tuhan, bukan itu bahan bakar pernikahan. Ya, saudara akan cari lebih cantik lagi, nanti tua cari lagi yang cantik, tua makin cari lagi yang cantik. Enggak demikian pemikiran-pemikiran kita. Apalagi yang disandarkan sama kekayaan materi. Saudara, pernikahan kita dijalankan bukan dengan kekuatan cinta manusiawi yang terbatas. Tetapi dengan kasih karunia Allah yang memampukan saudara dan saya untuk mengasihi, mengampuni, memulihkan, memberikan kekuatan yang baru. Ketika ada godaan saudari dikasih oleh Tuhan, kita tetap memilih istri masa muda kita semua. Kita memilih suami masa muda kita semua. Katakan amin. Yang walaupun ya kalau mau jujur mungkin ada banyak rumah tangga yang mungkin sudah gagal dan lain sebagainya. Saudara, ayo kita belajar kebenaran ini sehingga bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, di dalam Hosea pasal 1-3 ini adalah gambaran ekstrim tentang kasih karunia. Ya, saudara, ada seorang yang bernama Hosea dan Gomer. Gomer itu tidak setia, tetapi Hosea diperintahkan untuk mengasihinya lagi. Saudara, itulah tindakan kasih karunia, yaitu memberikan sesuatu yang tidak pantas diterima. Kasih Hosea adalah cerminan dari kasih karunia Allah bagi Israel yang tidak setia pada saat itu. Saudara, jadilah saluran kasih karunia. Ketika pasanganmu lagi bersalah di dalam setiap kehidupan mereka, saudara belajarlah untuk mengampuni ketika dia sungguh-sungguh menyesal. Pilihlah untuk mengampuni sepenuhnya, jangan diingat-ingat lagi. Padahal sudah dikubur masalahnya. Tapi seringkali yang mengingat itu adalah wanita. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, sudah dikubur berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi ketika ada masalah terjadi, dulu ya kamu tuh dulu begini, kamu tuh dulu. Padahal dulu itu udah gak tahu kapan. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan kalau masalah sudah selesai, lalu kamu bangkitkan kembali peristiwa-peristiwa yang seharusnya sudah selesai dulu itu. Ya, ketika pasanganmu bersalah dan dia sungguh-sungguh menyesal, pilihlah untuk mengampuni sepenuhnya dan jangan diungkit-ungkit lagi. Ya, makanya kalau kalian ada masalah sesuai, ya, selesaikan masalah sesuai dengan konteksnya. Misalkan masalahnya mengenai masakan istri yang kurang pas di mulut kita. Contohnya Bapak Ibu Saudari, kita ngomonginnya tentang masakan istri saja, ya, yang mungkin tidak enak. Jangan kita membandingkan, kamu tuh gak seperti masakan mama saya ya. Kok masakan mama saya tuh lebih enak daripada kamu. Kamu tuh kok gak seperti kakak saya ya, yang bisa masak enak ya. Atau istri orang lain kau bandingkan dengan istrimu. Saudara, yang harusnya kalian selesaikan itu, gak usah kemana-mana, lari kemana-mana. Akhirnya jadi marah-marah. Ya sudah, makan saja sama mamamu sana, kata istrinya saudara. Makan saja sama perempuan lain sana. Makan saja di rumah kakakmu sana. Ya seharusnya gak usah bawa-bawa yang lain. Kan lagi ngomongin tentang masakan. Ya sudah, ngomongin di situ saja masakan besok-besok kalau masak jangan terlalu pedas. Ya, atau mungkin kurang pedas, kasih sambalnya dikit ya biar lebih enak. Gak usah banding-bandingkan istrimu dengan orang lain. Gak usah bandingkan suamimu dengan suami yang lain. Ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ayo belajarlah kita semua dapat mengasihi. Berdoalah untuk kasih karunia bagi pasanganmu. Daripada berdoa, Tuhan ubahlah dia. Saudara, cobalah berdoa, Tuhan curahkanlah kasih karuniamu yang berlimpah atas suamiku, atas istriku hari ini. Curahkanlah kasih karuniamu. Saudara, kita sedang meminta Tuhan bekerja untuk kebaikan pasangan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini yang ketiga. Yang keempat, makna Bapak Ibu Saudari suami istri sebagai teman pewaris kasih karunia. Saya mau mengajak kita semua, ini yang terakhir. Ya,
Saudara, panggilan praktis dan konsekuensi spiritual di dalam setiap kehidupan suami dan istri sebagai teman pewaris. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7, ayat ini tidak hanya memberi kita teori, tetapi juga perintah praktis dengan konsekuensi yang nyata. Saudara, bagi suami, hiduplah bijaksana dan hormatilah istrimu. Ya, hidup bijaksana dan hormatilah istrimu. Mengapa? Karena istri adalah teman pewaris. Dia bukan pembantu. Para istri yang setuju katakan amin. Ya, istri itu bukan pembantu. Dia juga bukan pula boneka yang menyenangkan saudara. Kalau saudara mencari boneka, saudari mendingan cari boneka tuh yang sekarang katanya sudah bisa diciptakan boneka seperti manusia. Ya, dia bisa bergerak, dia bisa cantik, semua. Itu boneka-bonekanya ada saudari. Entah itu dari Cina atau Jepang, saya lupa ya saudari kasih lihat Tuhan. Ingat, istrimu itu bukan pembantu, bukan boneka. Ya, ada loh suami-suami, kamu gak boleh kerja, kamu di rumah saja, biarin saya yang kerja. Lalu kemudian udah dibiarin dia di rumah, padahal dia mungkin tamatan S1, S2, S3. Udah kamu di rumah aja, tiba-tiba dia suami bekerja gak benar. Bertahun-tahun dia setia Bapak Ibu Saudari di rumah. Lalu kemudian kalian suami gak setia. Ya, dia setia sama kamu. Ya, dia meninggalkan pekerjaannya. Dia meninggalkan ya Bapak Ibu Saudari gelar-gelarnya demi cintanya dalam keluarganya saudari. Lalu kemudian kalian ya dengan seenak hati melihat perempuan yang lain. Ya, akhirnya kalian tinggalkan mereka. Saudari dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian mereka harus hidup dari mana? Ya padahal sudah bertahun-tahun. 10 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu. Seharusnya kalau mereka membangun karir sudah lebih cakep mungkin daripada suaminya gajinya. Makanya dibilang, hai suami, hiduplah bijaksana. Karena istri adalah teman pewaris, bukan pembantu dan boneka. Amin ya. Saudara, dia adalah rekan yang sejajar di dalam Kristus. Ada kebijaksanaan di dalam setiap kehidupan para suami. Ya, hiduplah bijaksana. Saudara, ada hikmat, ada hormat. Saudara, ini respon yang wajib terhadap istri, khususnya para suami, dimanapun kalian berada. Hiduplah bijaksana dan hormatilah istrimu. Ya, bagi istri perhatikan baik-baik, meskipun ayat ini langsung ditujukan kepada suami, tetapi konsep teman pewaris juga membentuk cara istri memandang dirinya dan suaminya. Saudara, ini adalah panggilan bersama-sama untuk melihat pernikahan sebagai kemitraan yang setara di dalam Tuhan. Amin. Yang setara di dalam Tuhan. Saudara mungkin bisa tanya kepada istrimu, kamu mau kerja atau kamu mau di rumah? Saran papa sih kerja. Saran papa mah di rumah ya. Kalau kamu sebagai istri. Tapi kalau memang istrimu saudari, dia menikmati untuk bekerja, dia menikmati untuk berbisnis, ya dukunglah. Ya suami-suami dukunglah. Jangan sampai enggak usah. Enggak dikasih penjelasannya Bapak Ibu Saudari. Pokoknya enggak usah saja dalam setiap kehidupannya. Saudara, perhatikanlah konsekuensi spiritual dari setiap keputusan-keputusanmu. Karena supaya doamu jangan terhalang. Di ayat itu dikatakan, supaya doamu jangan terhalang. Ini adalah prinsip yang serius. Saudara, ada relasi vertikal kalian dengan Tuhan. Doa itu sangat dipengaruhi oleh relasi horizontal dengan pasangan. Jadi kenapa doa-doa kita sering kali tidak terjawab? Ternyata Bapak Ibu Saudari, ya, karena relasi dengan pasangan tidak baik, tidak harmonis. Kita gagal Bapak Ibu Saudari. Saudari yang dikasih oleh Tuhan memperlakukan pasangan sebagai teman pewaris kasih karunia. Makanya doa seringkali ya tidak ada jawaban. Karena kalian tidak menjadikan pasangan kalian sebagai teman pewaris kasih karunia. Saudara, berkomunikasilah dengan surga dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara tidak, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak ya menjadikan istrimu sebagai teman pewaris ataupun suamimu, maka doamu bisa terhalang atau terputus. Saudara, ini menunjukkan betapa sentralnya pernikahan dalam rencana Allah. Karena di sana dikatakan supaya doamu jangan terhalang. Jadi mari pada poin yang keempat ini, Pastor Ndeso mau mengajak kita semua supaya saudara dan saya ya hormat dan doamu. Kenapa kita menghormati istri kita juga supaya doamu tidak terhalang. Saudara, perlakukanlah pasanganmu sebagai teman pewaris. Itu bukan sebuah saran, melainkan perintah yang memiliki konsekuensi spiritual yang nyata. Jadi cara kita memperlakukan pasangan kita
ternyata memiliki dampak langsung pada keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, doa yang terhalang itu adalah indikator bahwa ada yang tidak beres di dalam relasi horizontal kita dengan pasangan kita. Karena kita tidak menghidupi panggilan ini di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara tidak menghidupi panggilan teman pewaris. Bapak Ibu yang terkasih, ya, di dalam 1 Samuel pertama ada cerita mengenai Elkana dan Hana. Kita melihat Elkana menghormati Hana, istrinya yang mandul. Ya, di tengah-tengah tekanan budaya saat itu, dia menghargai ya istrinya lebih dari sekedar memberikan keturunan. Meski Hana bersusah hati, tapi Elkana berusaha menghibur dan mengasihinya. Hasilnya yang terjadi Bapak Ibu Saudari, Hana tetap datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya, saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya, Elkana tidak melukai Hana. Walaupun Hana itu tidak pada saat itu masih mandul Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudari, ya, karena dia menghormati, menghargai istrinya yang mandul itu, sehingga akhirnya istrinya pun Hana bisa datang kepada Tuhan dalam doa. Amin. Ayo suami-suami. Banyak suami-suami yang kurang ajar ketika istri mandul lalu kemudian kabur dengan perempuan yang lain. Ya, apalagi kalau misalkan dalam adat-adat tertentu. Ya, saudari yang kasih oleh Tuhan, anak itu merupakan pewaris. Kalau nggak ada anak, kawin aja sama yang lain. Apalagi kalau udah disarankan sama orang tua, ya udah kawin aja sama yang lain. Saudara, nggak demikian. Kita belajar bersama-sama mencari wajah Tuhan. Sehingga istrimu pun bisa berdoa dalam hadirat Tuhan. Bisa datang dalam setiap doa-doanya secara pribadi. Dan akhirnya Hana menerima jawaban. Saudara, relasi mereka yang penuh hormat itu membuka jalan bagi doa yang dijawab secara ajaib. Khususnya di dalam kehidupan pernikahan Hana dan Elkana pada saat itu. Saudara, ayo periksa kembali ya setiap hubungan-hubunganmu, doa-doamu. Jika ada terasa hampa atau kalian enggan berdoa, periksalah hatimu. Apakah ada sikap yang tidak menghormati pasanganmu? Ataukah saudara masih menyimpan kepahitan, egois terhadap pasangan yang belum diselesaikan di dalam setiap hidup saudara? Karena ada rumah tangga tertentu saudari, kalau lagi berantem itu 3 bulan bisa nggak ngomong, 6 bulan bisa nggak ngomong. Kalau saya nggak bisa demikian, saya pribadi nggak bisa. Ya paling lama besok 2 hari, paling lama besok secepatnya saya harus selesaikan Bapak Ibu Saudara. Karena itu akan mengganggu setiap kehidupan rumah tangga kami. Ya, karena kalau kita lagi marah-marah kan firman Tuhan ngomong, saudari harus selesaikan sebelum matahari terbenam. Artinya apa? Secepatnya diselesaikan. Jangan ditunda-tunda. Akhirnya berbeda kamar, pindah kamar berminggu-minggu, berbulan-bulan sendiri. Masih sih di rumah yang sama. Tapi lama-lama saudari karena udah gak saling memperhatikan, dia perhatian yang sama yang lain Bapak Ibu Saudari. Dia telepon yang lain. Ya, dia cari tempat ya di mana dia bisa berbagi ya setiap pergumulan-pergumulan masalah-masalah hidupnya. Saudara, jangan sampai demikian. Selesaikan dengan cepat ya dalam setiap kehidupan rumah tanggamu. Kalau ada setiap masalah-masalah yang belum terselesaikan, minta maaf, minta ampun lebih dulu. Ya, siapapun yang dewasa di dalam setiap kehidupan saudara, dewasa kerohanian, minta ampun lebih dahulu. Tapi dia terus minta ampun, Pak Pendeta, nggak apa-apa, minta ampun terus kemudian kalian ampuni. Terus begitu memang rumah tangga seperti itu. Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, tapi kerinduannya ada perubahan. Ya, dalam setiap kehidupan kalian semua. Ketika misalkan dia sudah terkena saudari dikasih oleh Tuhan ya, jerat pria lain atau perempuan lain ketika mereka mau mohon ampun. Ya tentunya harapannya tidak seperti itu lagi. Ya benar-benar berubah di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, ayo praktekkan hormat yang sederhana. Bagi suami, dengarkan istrimu tanpa memotong pembicaraannya. Dengarkan, hargai pendapatnya. Ucapkan terima kasih atas hal-hal yang kecil yang dia lakukan. Thanks ya Ma, terima kasih ya sudah membuat papa makanan. Terima kasih ya sudah menjaga anak-anakku. Terima kasih ya rumah sudah bisa rapi. Hargai ya istrimu, hormati dia. Dengarkan istrimu ketika mungkin dia ada pendapat, jangan potong pembicaraannya. Dengarkan saja dulu. Ya, bagi suami itu tipsnya. Bagi istri, ayo hargai kepemimpinan kalian. Ya, kepemimpinan suami kalian maksud saya. Hargai ya usahanya, hargai seberapapun uang yang dibawa ke rumah di dalam setiap kehidupan rumah tanggamu. Hargai. Ya. Mungkin suamimu punya gaji sekian, hargai. Bapak Ibu Saudari.
Jangan bilang, gaji sekian, mau dapat apa sekarang gaji sekian? Ya, akhirnya suamimu nggak betah karena apa? Karena kamu nggak menghargai setiap jerih payahnya. Hargai seberapapun yang dia dapat dan dia kembali ke rumah, Bapak Ibu Saudari. Kecuali suamimu malas-malasan, ya. Kalau suamimu malas-malasan, dorong dia untuk apa? Bekerja, dorong dia untuk berusaha di dalam setiap kehidupannya. Bagi istri, hargai kepemimpinan dan usaha suamimu. Percayai setiap keputusan-keputusannya. Bangunlah dia dengan kata-kata yang positif, dengan kata-kata yang baik. Jangan kau bilang dasar suami gak berguna, gitu Bapak Ibu Saudari. Jangan bilang demikian. Dasar suami begini begitu, ya jangan. Ya, bangunlah dia dengan kata-kata yang membangun. Bangunlah dia dengan kata-kata yang positif. Ya, dengan menerapkan kebenaran ini, maka pernikahan kita tidak hanya menjadi lebih harmonis, tetapi juga menjadi saluran kuasa Allah yang lebih dahsyat. Yang setuju katakan amin. Karena doa-doa kita yang tidak terhalang akan menggerakkan tangan Allah bagi keluarga, bagi pekerjaan, bagi bisnis, bagi kesehatanmu, bahkan bagi setiap pelayananmu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama. Jadi saudara-saudara, apa artinya jadi teman pewaris dari kasih karunia? Saudara, ada pergeseran paradigma. Pindahkan pandanganmu dari pernikahan sebagai kontrak sosial atau kebutuhan emosional saja menuju kepada kemitraan ilahi. Saudara, ini yang pertama. Ada sebuah misi kekal dalam setiap kehidupan pernikahanmu. Yang kedua, saudara, diingatkan, ya, komunikasi yang berpusat harusnya kepada kasih karunia. Jadi ketika kalian berbicara, ingatlah bahwa kalian sedang berbicara kepada teman atau kepada seorang pewaris kerajaan sorga. Perlakukan dia dengan hormat dan selayaknya. Ya, ingat ya, jangan jadikan dia pembantu ataupun boneka dalam setiap kehidupan kalian semua. Sampai rumah, sapa, jangan diam, jangan pegang handphone, jangan scroll. Sapa suamimu, istrimu, sapa pasanganmu, anak-anakmu. Komunikasilah yang berpusat pada kasih karunia. Ya Bapak Ibu Saudari, perlakukan pasanganmu dengan hormat dan selayaknya. Walaupun pendapatanmu lebih besar daripada istrimu, atau sebaliknya, istri pendapatannya lebih besar daripada suaminya, tetap hormati pasangan kita semua. Saudara, yang ketiga, ketika terjadi konflik di dalam setiap kehidupan rumah tangga, jadikanlah itu sebagai tempat pertumbuhan. Lihatlah setiap perselisihan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk bersama-sama mengalami kasih karunia Allah. Makanya jangan pernah absen ke gereja. Ya, jangan pernah absen ke gereja supaya saudara diperlengkapi. Jangan pernah absen. Kalau saudara terberkati lewat channel Pastor Ndeso, jangan pernah absen. Bersama-sama yuk. Ya, mungkin hari ini nggak bisa, tapi esok saudara bisa. Mungkin besoknya lagi nggak bisa, besoknya lagi tapi saudara bisa. Lebih bagus setiap hari, setiap minggu. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara ada di dalam channel Pastor Ndeso, ataupun saudara ada di dalam gereja di mana saudara bertumbuh. Kalau saudara nggak bertumbuh, Bapak Ibu Saudari, doakan lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini mau ke gereja supaya bertumbuh, bukan mau di situ-situ saja perjalanan imanku. Yang ketiga, jadikan konflik sebagai tempat pertumbuhan, ya, bukan sebagai ancaman. Ketika terjadi konflik, itu sebagai kesempatan untuk bersama-sama mengalami kasih karunia Allah. Karunia untuk mengampuni, karunia untuk rendah hati, dan untuk diperdamaikan di dalam setiap hidup saudara. Dan yang keempat, saya mau mengajak kita semua, berkomitmenlah pada doa bersama. Sebagai teman pewaris Bapak Ibu Saudari, bangunlah altar doamu bersama-sama. Ya, disitulah identitasmu sebagai teman pewaris kasih karunia dikuatkan. Hubunganmu dengan pasanganmu, saudari, dikuatkan. Terlebih hubungan saudara dengan Tuhan maupun satu sama lain dengan keluarga dipulihkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pernikahan Kristen bukanlah tentang dua orang yang mencoba membahagiakan satu sama lain, ya, dengan kekuatan mereka sendiri. Jangan berharap bahagia di dalam pernikahan. Saudara, itu adalah usaha yang pasti gagal. Sebab pernikahan Kristen adalah tentang dua orang yang berdosa, yang oleh kasih karunia Allah itu dipersatukan menjadi satu tim bersama-sama untuk mewarisi, mengalami, dan membagikan kekayaan Kristus yang terhingga, yang tak terhingga di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, termasuk mengampuni. Sampai berapa kali Pak Pendeta? Aku terus sering kali disakiti. Sampai berkali-kali.
70 kali 7 kali. Yang artinya saudara, ampunilah. Ya, setiap ada pasanganmu gagal melakukan sesuatu, ada kesalahan-kesalahan, ampunilah. Ya, saudara bisa mengampuni karena saudara tinggal di dalam kasih karunia Allah. Makanya tinggal terus dalam tata kasih karunia Allah. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Dengan hati yang terbuka dan penuh dengan penyerahan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menyentuh dan menantang kami hari ini. Ya Tuhan, ubahlah persepsi kami, di mana kami selama ini melihat pasangan kami sebagai musuh, sebagai beban. Tuhan, bukalah mata kami untuk melihatnya sebagai teman pewaris dari segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga yang muncul di dalam setiap hati dan kehidupan kami hanya kasih, kasih dan kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kalau ada luka dan kekecewaan, Tuhan, kami mau tuangkan minyak kasih karunia-Mu untuk menyembuhkan setiap keluarga-keluarga. Ya Roh Kudus, penuhilah pernikahan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk mengampuni seperti Yesus mengampuni kami semua. Berikanlah kami kerendahan hati untuk mengakui setiap kesalahan-kesalahan kami. Berikanlah kami keberanian untuk memulai pembicaraan yang baru dengan pasangan kami. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai tempat kasih karunia-Mu yang terus mengalir deras ya Tuhan. Sebuah surga kecil di mana doa-doa tidak terhalang dan nama-Mu dipermuliakan di dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Bagi yang hatinya remuk dan hampir menyerah di dalam setiap rumah tangga mereka, ya Tuhan Yesus, Sang mempelai pria yang setia, sentuhlah setiap hati. Pulihkanlah pengharapan mereka. Bukakanlah jalan keajaiban-Mu di tengah-tengah setiap kebuntuan keluarga-keluarga mereka. Teguhkanlah kembali komitmen mereka untuk tidak lari, tetapi untuk membangun kembali dengan kekuatan-Mu. Bapa, pakailah peristiwa-peristiwa hidup dalam setiap hidup kami untuk mengingatkan hati yang keras itu di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kami. Sekarang kami serahkan seluruh hidup, seluruh pernikahan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Pakailah kami untuk memancarkan kemuliaan-Mu. Jadikanlah keluarga kami sebagai mercusuar terang-Mu di dunia yang gelap ini. Dan kami percaya dan kami menerima semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mempersembahkan dirinya bagi setiap kehidupan kami untuk menyelamatkan dan menebus dosa kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap pribadi-Mu, diberkatilah setiap pasangan-Mu, setiap anggota-anggota keluarga-Mu yang Kau kasihi di rumah-Mu. Setiap orang-orang yang Kau kasihi diberkatilah dalam setiap hidup-Mu. Pekerjaan-Mu, bisnis usaha-Mu diberkati oleh karena Tuhan. Anak-anak-Mu, cucu-cucu-Mu diberkati oleh karena Tuhan. Bahkan kesehatan-Mu, tubuh-Mu diberkati dengan kesehatan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan hari ini setiap kita boleh menerima berkat Tuhan. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Terberkati atau bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Puji Tuhan. Saudara jangan lupa saudara siapkan air putih hangat. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk saudara yang sakit, nanti kita bisa berdoa, ya kita bisa meminum di akhir sesi. Saya akan mendoakan buat teman-teman semua yang mengalami kelemahan tubuh, secara khusus yang sakit. Saudara bisa siapkan air putih hangat, nanti kita akan minum bersama-sama, ya. Bagi yang sakit dan bagi yang mau percaya. Yang enggak sakit enggak usah, yang enggak mau percaya juga enggak apa-apa, ya Bapak Ibu saudari. Tapi bagi kalian yang sakit, saya mau berdoa buat kalian semua, sehingga kalian boleh dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Oleh karena Yesus sendiri memakai sarana air, ya, dalam pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat gift-nya. Terima kasih Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah menulis di kolom komentar, bahkan yang sudah setia dari awal, pertengahan sampai akhir, dari pelayanan Pastor Deso dari setengah 8 pagi tadi sampai
saat ini. Terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bahkan juga Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan kasih, ya, persepuluhan, donasi, persembahan khusus, kolekte, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang sudah saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang sudah diberikan. Biarlah Tuhan yang memberkati, dan berkat-berkatnya tingkap-tingkap langit boleh terbuka selalu di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari, karena saudara terberkati, karena Roh Kudus menggerakkan hatimu, saudara dapat memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, persembahan khusus, donasi, kolekte, apapun namanya, lewat bio profil Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu nanti lewat BCA. Saya sudah sematkan di bio profil saya atas nama istri saya di BCA, Bapak Ibu Saudari, dan juga lewat Social Bus. Carilah cara yang paling mudah saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bagi orang-orang Indonesia, saudara bisa menggunakan BCA, ya, karena lebih memudahkan. Bagi orang-orang luar negeri seperti saudara tinggal di Malaysia, Singapura dan lain sebagainya, saudara mau mendukung pelayanan Pastor Deso, saudara bisa menggunakan Social Bus, ya Bapak Ibu Saudari, ya. Jadi jangan lupa nanti ketika saudara sudah memberikan persembahan-persembahan itu, saudara sampaikan kembali kepada Pastor Deso supaya saudara memastikan persembahan saudara sampai, dan kami memastikan setiap persembahan-persembahan saudara digunakan ya dengan baik lewat pelayanan Pastor Deso tentunya. Puji Tuhan, saudara. Oh iya, bagi kalian yang rindu untuk mendukung pelayanan TK atau pembukaan TK, saudara, saya sudah breakdown dengan detail setiap hal-hal yang diperlukan untuk pembukaan TK ini, saudari. Ya, dari perizinan, pengurusan, izin operasional TK, bangunan, ya pembelian meja kursi guru, murid-murid, perlengkapan kelas, alat permainan, saudari, seragam, dan lain sebagainya. Ya saudari, itu totalnya sekitar 67.500.000. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk pembukaan TK lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara, totalnya sekian juta ya, 67.500.000. Bagi saudara yang rindu mendukung pembukaan TK, Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendukung pelayanan ini, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dan saudara terberkati karena pelayanan Pastor Deso, maka dukunglah dengan kerelaan hati. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau saudara Roh Kudus nggak menggerakkan hati, saudara tidak terberkati atas pelayanan Pastor Deso, maka lewatkan saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Tapi bagi saudara yang terberkati dan saudara rindu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, dan Roh Kudus terlebih menggerakkan hatimu untuk mendukung, saudara, pembukaan TK ini membutuhkan biaya sekitar 67 juta. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang tergerak, saudara bisa memberikan persembahan khusus ini dengan notes khusus, nanti pastor, ini persembahan buat TK. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara mau proposal lengkapnya, saudara tinggal chat kepada saya, nanti saya akan berikan, tinggal saya minta alamat email saudara, saya akan memberikan email khusus bagi saudara-saudara yang tergerak untuk mendukung pelayanan TK ini. Ya, saya akan memberikan lengkap Bapak Ibu Saudari mengenai kebutuhan-kebutuhan TK ini. Puji Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Saudara jangan lupa nanti siang ada Kilau Cantik Ilahi, dan juga malam ada program Gen Z Level Up for Jesus jam 7-an malam ya. Hari ini Selasa ya, jam 11 khusus buat para wanita ya, waktu Indonesia Barat. Jam 7 sore nanti saudari ada program Gen Z Level Up for Jesus. Jadi kalau saudara terberkati karena pelayanan Pastor Deso, jangan lupa ingatkan generasi muda, anak-anakmu, cucu-cucumu, siapapun mereka, teman-temanmu, untuk mengikuti program di malam hari jam 7-an malam waktu Indonesia Barat. Ya, buat ibu-ibu, wanita-wanita yang mau bertumbuh juga, nanti jam 11 siang ada program khusus buat kalian semua ya, setiap Selasa. Haleluya, khusus buat wanita-wanita. Jadi sampai bertemu kembali Bapak Ibu Saudari di channel Pastor Deso. Kalau saudara terberkati setiap paginya, datanglah 7:30 pagi seperti hari ini. Terima kasih yang sudah berkomentar, terima kasih buat setiap hati saudara dimanapun saudara dan saya ada. Semua yang kita miliki, ingat baik-baik, adalah milik Tuhan. Baik waktu, baik talenta, bahkan setiap nafas adalah anugerahnya. Tapi pernahkah kita bertanya, sudahkah kita mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan? Ketika kita memiliki kemurahan hati, kita tidak sekedar memberi, melainkan menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa
yang terhilang. Hari ini Tuhan mengetuk hati kita semua untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, secara khusus lewat channel Pastor Deso, dengan setia. Melalui setiap persembahan syukur kasih, persembahan khusus, dan kita biasa atau kita bisa membawa terang Injil kepada mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Mari kita menjawab panggilan ini dengan memberikan dengan tulus dan kerelaan hati dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bermurah hatilah dalam setiap kehidupan saudara dan saya, sehingga saya percaya setiap kebaikan-kebaikan Tuhan akan menyerbu setiap kehidupan kita semua. Tuhan yang akan membalaskan setiap kebaikan-kebaikannya dalam setiap kehidupan kita, pasangan kita, keluarga kita, kekasih kita, orang tua kita, anak-anak kita semua, pekerjaan, bisnis, usahamu. Biarlah semua boleh diberkati oleh karena Tuhan sendiri. Puji Tuhan, saudara, mari kita siapkan air putih ini. Saya mau berdoa buat setiap yang sakit. Mari kita berdoa. Kalau saudara ada yang sakit, ya saudara bisa persiapkan air putih hangat. Air putih ini saudari biarlah boleh menjadi bersama-sama. Ya kita percaya ketika kita meminumnya, ini boleh menjadi kesembuhan bagi saudara yang mau percaya. Kita percaya bukan karena airnya, kita percaya karena Tuhan yang memberikan kesembuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh mengangkat air putih ini. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat air ini yang kami angkat bersama-sama dan kami siap akan meminumnya. Tuhan memberkati air ini menjadi alat, menjadi sarana untuk kesembuhan bagi setiap kami semua di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan menyembuhkan, memulihkan keadaan kami yang sedang sakit, dari kepala kami, anggota-anggota organ tubuh kami yang sakit, tangan kami, pinggang kami Tuhan. Oh Tuhan, kepala kami, jari-jari, paha kami Tuhan, kaki kami, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan memulihkan di dalam nama Yesus. Dan ketika kami meminum air ini Tuhan, kami percaya biarlah Tuhan yang memulihkan dengan sempurna. Iman kami hanya kepada Tuhan, dan kami tahu Tuhan bisa menjadikan apapun sarana sebagai alat kesembuhan di tangan Tuhan. Mari bersama-sama, biarlah kita semua yang sakit, yang mau percaya, Tuhan sembuhkan kita ketika kita meminumnya. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita meminumnya ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita habiskan. Ya, kita habiskan ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus menyembuhkan, memulihkan setiap tubuh yang sedang sakit. Dan kami percaya in the name of Jesus, Tuhan pulihkan dengan sempurna. Bahkan mereka yang terikat kuasa kegelapan, ada orang-orang yang mengganggu setiap kehidupan keluarga-keluarga mereka. Aku juga berdoa, tutup bungkus setiap pribadi keluarga mereka. Oh Tuhan, biarlah malaikat-malaikat pelindung-Mu yang menyertai setiap kehidupan mereka semua. Sehingga kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghinggap di dalam setiap hidup mereka, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan orang-orang yang berbuat jahat dalam setiap hidup mereka, kami tolak, kami hancurkan setiap rencana-rencana manusia yang jahat dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan, biarlah malaikat-Mu yang menyertai kami, Roh Kudus-Mu yang selalu tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kami teringat tadi ada beberapa teman mungkin yang berulang tahun juga hari ini. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan tambahkan umur, Tuhan mengingatkan berkurangnya umur setiap kami semua ya Tuhan. Selama kami juga akan hidup di dunia ini, Tuhan ingatkan kami semua, sisa umur kami, kuota yang terbatas ini, kami pakai semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap teman-teman kami yang berulang tahun pada hari ini. Biar tangan Tuhan, kemurahan Tuhan, oh Tuhan memberkati setiap hidup mereka, keluarga mereka, dan apa yang mereka harapkan. Tuhan, jalan-jalan berkat-Mu selalu mengalir dalam setiap kehidupan teman-teman kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Terpujilah nama Yesus Kristus dari kekal sampai kepada kekal. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kebersamaan kita. Tidak rasa sudah hampir 2 jaman lebih ya kita bersama-sama di channel Pastor Deso. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah berbagi gift. Thank you ya buat kalian semua. Saya sapa beberapa nama yang setia mengikuti pelayanan Pastor Deso. Bu Henichi, Tuhan Yesus memberkati. Gelas Kaca, Tuhan Yesus memberkati. 18 Oktober, Tuhan memberkati.
Bu Rosita Maria, Mama Kembar, Bu Agnes Simba, Bu Femi Moko, Zora. Tuhan Yesus memberkati. Bu Hasina Silaban, Bu Yesti, Bu Marimar, Sweetheart, Okta Queen, Pak Ponco, Bu Tiprapti, Bu Jenti Bu Jenti Sohendar, Pak Bayu, Ibu Ima Culata, user 496657, Sambawin 12, Tuhan Yesus memberkati. Bu Tineke George, God bless you. Daisy Way, Bu Indri Suta, Tuhan Yesus memberkati. Bu Paulina, Bu Chunmi, Tuhan Yesus memberkati. Purple Makeweed, Tuhan Yesus memberkati. Bu OJJ, El Marbun, Tuhan Yesus memberkati. Bu Siti Nuriana, Bu Maurin, Bu Ulan, Bu Marita Dia, Asyawan Biru, Ibu Tuhan memberkati. Bu Damaris Ulina, Bu Happy, Tuhan Yesus memberkati. Uri Evelyn, Tuhan Yesus memberkati ya. Bu Yemima, God bless you. Bu Teresia Neni, God bless you ya. DNL Simatupang, Alat Listrik Kenari, Bu Yuliana, Tuhan Yesus memberkati. Bu Tri Sofiani, Tuhan Yesus memberkati. Bu Niuna Faat Yabar, God bless you. Bu Anik, Bu Ritaria Sitohang, Yosefin, ya Bu Eni Malon, Jeb Eswang, Ibu Tuhan memberkati. Bu Dolina, Bu Ana, Bu Midut, Bu Ginting, Pak Douglas, Film, Jesus Chart, Gutan Nyenter, My Love You Okay, dan lain sebagainya. Bu Martina Siregar, Tuhan Yesus memberkati. Bu Rahel, ya Santana, Bu Santi, Bu Eva, God bless you. TK Eklesia, Tuhan memberkati. Enio, Tuhan Yesus memberkati. Oma, Deborah Siti, semua kita, God bless you. Saudara, terima kasih buat setiap dukungan-dukungannya bagi pelayanan Pastor Deso. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah selalu rekan kerja Allah yang setia dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat saluran channel penginjilan Pastor Deso. Saudara jangan lupa tonton YouTube Pastor Deso ya. Saudara bisa mengikuti, follow TikTok Pastor Deso maupun YouTube Pastor Deso. Kalau saudara mau mendengarkan khotbah-khotbah yang membangun iman, tentunya saudara bisa mendengarkan kembali YouTube saya sebelum saudara beristirahat, mungkin ketika malam hari atau ketika saudara bangun tidur, atau saudara mungkin ada istirahat siang, saudara bisa mendengar kembali dalam setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Tontonlah dari tema-tema yang memberkati ya Bapak Ibu Saudara. Saudara cari tema-tema yang memberkati mata saudara dulu, lalu kemudian saudara tontonlah. Nanti dari situ Tuhan akan menggerakkan untuk menonton yang lain. Kalau di sana jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa di follow ya. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bu Agnes Simba, Tuhan Yesus memberkati ya kalian semua. Bu Rosita Maria, God bless you. Sweet Short, Megal Lilis, God bless you. Ya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari saya Pastor Deso. Sampai ketemu nanti jam 11 siang. God bless you. Bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye.